bekerja bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji nama Tuhan. Shalom adik-adik. Diberkati Tuhan buat setiap kita di sepanjang hari yang penuh dengan ceria ini. Dari pagi hari kita sudah bangun tidur, kita boleh menikmati udara segar daripada Yesus Kristus. Saatnya di siang hari yang indah ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan daripada Yesus Kristus. Mari kita sama-sama satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus di siang hari yang indah ini Tuhan. Kau memberkati bibir, lidah, mulut hamba-Mu Tuhan. Kau memberkati Tuhan setiap kami Tuhan yang mendengarkan Tuhan. Bila apa yang kami dengarkan Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami hari besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau memberkati bibir, lidah, mulut hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Glory Bapa di surga, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, salam. Sekali lagi salam, diberkati kita buat kita semua, di mana dalam setiap area kehidupan kita Yesus Kristus kita lebih besar, amin. Di bahasanya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di kitab Galatia 3 ayat yang ke-29. Mari adik-adik kita buka sama-sama Galatia 3 ayat yang ke-29. Di bawah perikop dibenarkan oleh karena iman. Dibenarkan oleh karena iman. Ayat yang ke-29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin adik-adik. Di sini kakak akan kasih 2 poin. Poin yang pertama, adik-adik lihat bahwa kita harus jadi milik Kristus. Amin adik-adik, kita harus jadi milik Kristus. Kita harus bergembira di dalam Kristus, karena kita ini adalah milik Kristus. Dan poin yang kedua, menjadi keturunan Abraham. Kita harus jadi milik Kristus, menjadi keturunan Abraham. Dan pasti poin yang ketiga itu, kita menerima janji.
Kita menerima janji-janji Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin adik-adik. Kita ketahui bahwa di dalam setiap area kehidupan kita banyak keadaan yang ada yang tidak diinginkan oleh kita, seperti keadaan sekarang COVID-19 membatasi diri kita, banyak hal yang kita tidak bisa kerjakan. Kita harus lakukan ini hati-hati, lakukan itu hati-hati, harus datang ke sini hati-hati. Kita juga dimana kita harus mengetahui bahwa diri kita itu adalah milik kepunyaan Kristus. Amin adik-adik. Kita lihat bahwa di sini Yesus Kristus mau mengajak kita bahwa luar biasa ketika kita harus menjadi miliknya Kristus. Ketika kita mau menjadi miliknya Kristus, kita harus dasar diri kita, siapa diri kita, siapa identitas dalam diri kita yang sebenarnya. Ketika dalam diri adik-adik ketahui bahwa dalam diri adik-adik ada Yesus Kristus yang luar biasa. Adik-adik harus pahami. Ketika adik-adik menyadari itu, adik-adik adalah warga kerajaan Kristus, warga kerajaan surga yang sudah menerima janji-janji Allah. Ada amin. Adik-adik adalah keturunan Abraham yang sudah menerima janji-janji Allah, dan itu sudah digenapi 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Ada amin adik-adik. Akan bawa terus adik-adik. Kita buka lagi di firman Tuhan Sakaria 2 ayat yang ke-8. Sakaria 2 ayat yang ke-8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang di dalam kumulanya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Nah, kita tahu bahwa di sini ada huruf besar. Kita itu adalah anak-anak yang sudah dijamah Tuhan. Kita adalah anak-anak yang menerima jamahan daripada Tuhan. Karena apa? Kita anak-anak yang menerima janji-janji Allah. Ada amin adik-adik. Kita tahu bahwa diri kita adalah kepunyaan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa diri kita adalah milik sepenuhnya Yesus Kristus. Ada amin. Dan di sini kita bawa lagi di Roma 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jikalau kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ada amin adik-adik. Kita hidup untuk Tuhan. Kita mati juga mati untuk Tuhan. Benar tidak? Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kenapa firman Tuhan mengatakan ini? Karena poin yang pertama tadi, kita harus jadi milik Kristus. Ketika kita sadar diri kita menjadi miliknya Kristus. Kenapa? Karena kita sudah sadar bahwa mati, hidup atau mati itu adalah kepunyaannya Tuhan. Kita itu ada di tangan Tuhan. Dengan keadaan seperti sekarang, adik-adik ketahui bahwa adik-adik sudah browsing di internet, di Cina matinya banyak orang, di Italia matinya banyak orang, di Amerika matinya banyak orang. Nah, ketika kita melihat keadaan seperti ini, kita harus sadari bahwa diri kita itu adalah milik kepunyaan itu. Kita harus jadi miliknya Kristus. Hidup atau mati itu adalah milik Kristus. Hidup, kita hidup untuk Tuhan. Mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi semuanya itu kita sudah menerima janji Allah. Dia sudah mati bagi kita, dia sudah hidup bagi kita, dan bahkan dia sudah mati dan bangkit bagi kita. Jadi dalam kehidupan adik-adik yang berpikir bahwa di dalam keadaan seperti ini, jangan keadaan ini membatasi diri adik-adik untuk datang ke hadapan hadirat Tuhan. Jangan. Tolak itu, tengking itu dalam nama Yesus. Keadaan ini tidak dapat menguasai dalam kehidupan adik-adik. Kenapa? Adik-adik itu adalah anak-anak Allah yang sudah menerima janji-janji. Amin. Kita itu adalah milik kepunyaannya Kristus. Poin yang pertama, kita itu adalah milik Kristus. Kita harus. Kata harus ini tidak ada ganti-gantinya. Harus ini pasti. Kita harus menjadikan diri kita adalah miliknya Kristus. Kenapa?
Ketika kita sudah jadi milik kita, otomatis kita adalah keturunan Abraham yang sudah menerima janji Allah. Janji Allah itu seperti apa? Di dalam kita seperti ini. Adik-adik jangan takut bahwa nanti saya akan ini, saya akan itu. Jangan. Kenapa? Janji Allah sudah tergenapi dalam kehidupan adik dulu itu nyaman. Segala penyakit, dosa, bahan dalam kehidupan adik sudah saya lunaskan 2000 tahun. Itu kata Yesus. It is finished. Di atas kayu salib. Adik-adik harus tahu bahwa diri adik-adik itu adalah kepunyaannya Kristus, adalah keturunan Abraham yang sudah menerima janji-janji Allah. Harus dipunyai. Jadi hidup, mati itu hanya untuk Tuhan. Dan kita itu adalah miliknya Kristus. Adik-adik harus tahu bahwa di dalam diri kita itu, kita jangan merasa bahwa melakukan segala sesuatu akan menjadi beban dalam kehidupan adik-adik. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Melakukan ini takut, lakukan itu takut, mau jalan ke sana takut, mau ke sini takut. Kita sudah mau sampai 1 bulan lebih kita tidak gereja, kita tidak bertemu bersama-sama di gereja kita. Tapi apa? Jangan hal itu membatasi diri kita untuk datang ke hadapan Allah. Percaya. Tuhan Yesus Kristus kita itu memberikan kita hikmat lewat keadaan online seperti ini juga. Tetapi jangan diri kita sepenuhnya menggantungkan diri kita ke hadapan internetan online. Jangan. Tetapi ini hanya sarana membantu diri kita untuk apa? Kita menyampaikan isi hati Tuhan. Walaupun tidak secara langsung face to face, berhadapan langsung dengan adik-adik. Tetapi ini menjadi sarana bantuan dalam kehidupan kita lewat internetan online ini. Ibadah online di gereja, ibadah erotis kita harus yakinkan bahwa keadaan ini tidak dapat membatasi diri kita untuk datang ke hadapan Allah. Amin adik-adik. Karena hanya Tuhan Yesus Kristus jalan kebenaran dan hidup dalam kehidupan kita adik-adik. Adik-adik harus pahami, harus mengerti itu, harus mendasari dalam diri adik-adik bahwa saya ini adalah milik kepunyaannya Kristus. Hal yang ekstrim sekalipun kalau terjadi dalam kehidupan adik-adik harus mengimani bahwa adik-adik bisa mengalahkan hal itu. Contoh saja, adik-adik kena COVID-19, adik-adik harus mengimani COVID ini akan hilang dalam kehidupan adik. Karena apa? Adik-adik sudah menerima janji-janji Allah. Adik-adik adalah kepunyaannya Kristus. Tuhan Yesus Kristus kita itu adalah penuh damai sejahtera. Dia memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita adik-adik. Adik-adik harus pahami itu. Adik-adik harus mengerti itu di dalam pribadi adik-adik. Begitu juga dalam pribadi Kakak Nathan. Kakak Nathan tahu bahwa Kakak Nathan itu tidak bisa melakukan segala sesuatu itu tanpa Yesus Kristus. Sampai dengan detik sekarang ini. Kalau mau dibilang, kakak bilang Yesus Kristus terbaik. Kisah Kakak Nathan, kesaksian Kakak Nathan, kakak sudah saksikan dalam kehidupan adik-adik. Kita berbagi kasih. Kakak tahu ketika kakak berbagi kasih dalam kehidupan adik-adik, Tuhan juga sudah meninggalkan Kakak Nathan dengan kasih yang begitu mulia. Karena apa diri Kakak Nathan sudah mengakui dalam diri Kakak Nathan itu, Kakak Nathan adalah miliknya Kristus. Seperti yang pertama, kita harus cari milik Kristus. Harus. Untuk itu, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan itu jangan dengan beban berat. Taati pemerintah, jalani saja. Jangan dengan berat hati melakukan aturan-aturan pemerintah. Suruh dipakai masker, pakai saja. Hand sanitizer, social distancing, jaga jarak 1 meter atau 5 meter. Ikuti saja. Tetapi jangan jadikan itu patokan dalam kehidupan adik-adik. Itu yang terlalu mendasar dalam kehidupan adik-adik. Jangan mendasari itu di dalam kehidupan adik-adik. Jangan. Tapi harus menjadi dasaran dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik harus ketahui bahwa adik-adik itu miliknya Kristus. Yang dimana segala kelakuan adik-adik itu adalah hal yang luar biasa dalam kehidupan adik-adik. Jadi di sini
Kakak mau ajarkan segala sesuatu dalam kehidupan adik-adik itu harus didasari dengan milik kepunyaan Kristus. Jadi adik-adik melakukan hal yang ini, hal yang itu, tidak didasari dengan ketakutan atau dibatasi lagi. Lakukan saja dengan iman. Yesus Kristus lebih besar dalam kehidupan. Amin. Kakak tahu bahwa di dalam kehidupan kita itu banyak masalah. Keadaan seperti ini saja bisa membuat pemikiran kita itu blank. Tetapi apa? Ketika kita mendasari diri kita adalah milik kepunyaannya Kristus, adik-adik tidak akan takut lagi. Karena apa? 2000 tahun lalu Yesus mengatakan finish. Adik-adik itu adalah anak-anak Yesus Kristus yang mau menerima, bukan mau, sudah menerima janji Allah. Nah, ketika kita menerima janji Allah, hidup atau mati itu adalah miliknya Tuhan. Jadi saudara-saudara kita yang sudah mati gara-gara COVID-19, ketika mereka percaya diri mereka sebelum mereka mati, ketika mereka ketahui bahwa diri mereka adalah miliknya Kristus, mati mereka itu untuk Tuhan, hidup mereka untuk Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita akan kasih tahu setiap area kehidupan kita ketika kita mendasari dengan 2 poin ini. 1, kita harus menjadi miliknya Kristus. 2, menjadi keturunannya Abraham. Menjadi keturunan Abraham itu apa? Poin yang ketiga, menjadi setelah kita menjadi keturunan Abraham, kita menerima janji-janji Allah. Ketiga poin ini itu yang terbaik dalam kehidupan kita ya adik-adik. Karena firman Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita itu ya dan amin. Dia yang menuntun langkah kita, dia yang menuntun langkah adik-adik untuk menjalankan segala sesuatu yang adik-adik inginkan untuk kedepannya nanti. Selalu andalkan Tuhan, mendasari diri adik-adik dengan penuh rasa kasih Yesus Kristus dalam kehidupannya. Amin adik-adik. Kakak sangat bersyukur Kakak membagikan kebenaran firman Tuhan ini dengan luar biasa dalam kehidupan adik-adik. Kakak tahu diri kakak itu biasa-biasa saja, tetapi ada salah satu pribadi yang luar biasa yang mengajarkan diri kakak, kamu harus jadi milikku. Puji nama Tuhan dari akhir firman Tuhan ini. Kita tutup dengan firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Puji nama Tuhan, Yesus Kristus yang luar biasa. Yesus Kristus lebih luar biasa dalam kehidupan kita. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman ini. Kami siap mengerti firman Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Salam adik-adik, diberkati Tuhan senantiasa selalu. God bless you all.